Berikutnya adalah tentang fungsi eksponen alami atau eksponen natural. Jadi untuk seperti apa itu fungsi eksponen alami, kita akan coba ilustrasikan dulu secara geometris. Sebelum kita mempelajari tentang eksponen alami, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang logaritma. Jadi fungsi logaritma natural. Nah, di sini kita punya grafik dari fungsi logaritma natural atau ln e. Nah, berdasarkan grafik ini kita sudah tahu bahwa fungsi logaritma natural ini monoton naik ya. Jadi monoton naik. Nah, karena dia monoton naik dan tepat satu, sehingga ketika kita tarik garis y sama dengan x. Nah, ini kita punya garis y sama dengan x. Nah, kalau kita punya di sini garis y sama, ini kurang ya fx ya. fx sama dengan ln x. Sama dengan ln x. Yang ini ya sama dengan x. Kalau kita punya suatu fungsi di mana y itu sama dengan x. Nah, kemudian kita cerminkan dari fungsi ln ini, sehingga nanti di sini kita dapatkan cerminan atau inverse seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi monoton naik dan tepat satu, maka ketika kita kirimkan A atau kita substitusikan A akan menghasilkan B, dan dari B itu nanti sendiri akan mengembalikan lagi sehingga fungsi itu akan kembali menjadi A. Nah, di sini jika kita buat pencerminan dari fungsi ln x ini terhadap garis y sama dengan x, maka kita akan memperoleh fungsi lain, yaitu fungsi ixpx. Jadi kita punya fungsi ixpx atau eksponen x. Nah, itu adalah inverse dari fungsi ln x, sehingga kita bisa tuliskan saya ganti warna dulu. Cari yang belum muncul warnanya. Oke, hijau aja. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa ketika kita kirimkan x, nah ixp eksponen y, jadi x sama dengan eksponen y, jika maka y sama dengan ln x. Nah, jadi ketika kita kirimkan x terhadap y, maka akan menghasilkan ln x. Nah, ketika kita kembalikan y, maka akan menghasilkan x dengan fungsi eksponen y. Ya, jadi ketika kita ke sini, misalkan seperti ini, kita kirimkan x ke y melalui fungsi ln x. Nah, nanti kita peroleh inverse-nya, yaitu fungsi yang ini. Nah, kita kirimkan lagi y, sehingga kita peroleh x melalui fungsi eksponen y. Jadi fungsi eksponen alami itu merupakan inverse dari fungsi logaritma natural atau logaritma alami.
Sehingga muncullah definisi berikut bahwa inverse line disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh IXP. Jadi X sama dengan IXPY jika ini kurang ya, Y sama dengan ln E. Oke, bentar saya perbaiki dulu. Y sama dengan ln E. Kurang, oke. Jadi seperti itu. Berikutnya kita perhatikan grafik berikut. Kalau Anda ingat fungsi seperti apa makna geometris dari ln X ya. Karena kita membahas tentang eksponen alami, fungsi eksponen alami, dan fungsi eksponen alami adalah inverse dari ln X, maka kita akan coba mengilustrasikan secara geometris seperti apa ln X. Kalau sebelumnya kita ketahui bahwa ln X ini bisa diketahui dengan mengukur luas di bawah kurva. Kurva Y sama dengan 1/T. Jadi kan kita kemarin punya definisi bahwa ln X itu sama dengan fungsi akumulasi dari 1 sampai X 1/T dt untuk X-nya lebih dari 0. Kemarin kita sudah punya definisi ini, sehingga di sini secara geometrisnya kita dapat mengetahui ln X itu dengan daerah di bawah kurva 1/T, di mana dia batasnya mulai dari 1 sampai X ya. 1 sampai ini batasnya 1 sampai X. Nah, kemudian jika kita perhatikan lebih jauh, di sini ada grafik satu. Kita misalkan di sini adalah suatu fungsi dengan grafik 1/X. Nah, maka luas daerah di bawah kurvanya untuk daerah dengan batas intervalnya antara di sini kita taksir luas daerah di bawah kurva 1 sampai 4 atau ln 4. Jadi kita taksir berapa luas daerahnya di sini. Nah, kalau kita taksir luas daerah di bawah kurva tersebut, nah ini untuk 1 sampai 2 karena kita memperhatikan batas mulai 1 sampai 4, maka di sini kita taksir yang 1 sampai untuk 1 sampai 2 berarti dia tingginya adalah setengah, sehingga di sini kita punya 1 kali setengah adalah setengah luas daerahnya. Kemudian di sini kita punya lagi yang untuk 2 sampai 3, ini kira-kira. Nah, di sini karena dia jelasnya di sini kurang dari setengah ya. Karena ini di sini posisinya setengah, berarti yang berikutnya kurang dari setengah. Nah, ini kita misalkan aja di sini kira-kira 1/3. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada 3 sampai 4. Nah, ini kira-kira di sini posisinya kita misalkan aja di sini adalah 1/4.
Sehingga kita bisa tahu, karena kita di sini tadi kan batasnya 1 sampai 4. Jadi di sini kita tadi mau mencari LAN 4 kan ya. Nah, di sini LAN 4 itu berarti dia jumlah dari, karena dia luas di bawah kurva ya, merupakan bentuk integral dari LAN 4, jadi luas di bawah kurvanya seperti X, sehingga di sini LAN 4 itu kita coba setengah ditambah jumlah dari setengah tambah sepertiga tambah 1/4 tambah 1/4, berarti di sini keliru ya. Berarti di sini kita jumlahkan. Di sini kita yang mungkin kira-kira 12 ya. 12 berarti 6. 12 bagi 3 4. 12 bagi 4 12 bagi 4 3. Berarti 13/12. Berarti dia LAN 4 itu lebih besar dari, nah di sini berarti kita punya LAN 4, saya tulis di bawahnya aja ya Pak gitu ya. LAN 4 di sini lebih besar dari 3+12 dan 13/12, karena kan ini masih ada bagian-bagian yang tidak hitung, karena tidak terhitung ya, karena ini tadi taksiran dengan selang yang cukup besar, itu selangnya 1, sehingga LAN 4 itu lebih dari 13/12 karena masih ada gap-gap yang kosong. Kemudian 13/12 ini kita tahu lebih dari 1, harusnya 12 kok, lebih dari 1, lebih dari 12/12 atau lebih dari 1. Nah, kemudian kita juga sebelumnya sudah memiliki informasi bahwa LAN 1 itu sama dengan 0, di mana 0 ini kurang dari 1. Kalau kita perhatikan untuk LAN 1 dia kurang dari 1, sedangkan LAN 4 dia lebih dari 1. Nah, kalau Anda ingat teorema nilai antara, berarti kita tahu bahwa di antara 1 dan 4 itu tadi ada suatu bilangan yaitu adalah bilangan E. Jadi di antara selang 1 sampai 4, jadi di antara selang 1 sampai 4 itu ada suatu bilangan yaitu bilangan E, sehingga nanti LAN E itu sama dengan 1. Dan E itu nilainya mendekati 2,7182 dan seterusnya. Jadi bilangan E ini sama halnya seperti bilangan pi ya, karena dia adalah termasuk bilangan rasional dan dia desimalnya ini sebenarnya banyak sekali sampai ribuan angka di belakang koma. Kayak gitu. Jadi seperti itu untuk bilangan E. Sehingga kita bisa sampai pada definisi bahwa huruf E ini menyatakan bilangan real positif unik sedemikian hingga LAN E sama dengan 1. Nah, berikutnya tadi kita sudah mengenal bilangan E, dan sekarang bagaimana jika kita mencari E dengan pangkat R, yaitu E dengan pangkat R, yaitu R-nya di mana, sebentar ya, ini kok aneh ya.
Oke. E pangkat R dengan R-nya bilangan rasional. Jadi ketika R bilangan sama dengan bilangan rasional, maka E pangkat R itu bisa kita nyatakan sebagai eksponen dari, sebelumnya kita tahu bahwa ln E pangkat R, eksponen dari ln E pangkat R, kemudian kalau eksponen dari ln E pangkat R, ada sifat yang bisa memanipulasi ini sehingga R ln E. Sebelumnya kita sudah pelajari itu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa eksponen R ln E sama dengan eksponen R. Karena ln E-nya ini sama dengan 1. Sebelumnya kita sudah pelajari itu juga. Berikutnya adalah sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, sebelumnya saya ada yang ketinggalan ya di sini. Jadi ketika E pangkat R, maka hasilnya IXP pangkat R. Ketika di sini nanti E pangkat X, maka juga hasilnya sama dengan IXP pangkat X. Nah, sehingga untuk E pangkat ln X, maka bisa kita nyatakan dengan X, asalkan X-nya lebih dari 0. Kemudian untuk ln E pangkat Y, bisa kita nyatakan dengan Y asalkan, ya ini kalau yang ini untuk semua ya. Untuk semua Y. Oke. Sekarang kita ke sifat eksponen. Ada sifat eksponen di sini berarti untuk A dan B bilangan real sebarang, maka E pangkat A dikalikan dengan E pangkat B, maka sama dengan E pangkat A plus B. Sedangkan untuk pembagian, maka akan menjadi E pangkat A min B. Berikutnya adalah turunan dari E pangkat E. Pada penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa berdasarkan definisi yang ini, nah untuk X eksponen Y jika Y sama dengan ln X. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa untuk Y sama dengan E pangkat X, maka X sama dengan ln Y. Kemudian di sini kita turunkan. Jadi turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari ln Y. Ini di sini kita pakai aturan rantai, berarti turunan dari ln Y adalah 1/Y, karena turunan dari ln X adalah 1/X. Kemudian turunan dari Y. Nah, di sini berarti kita peroleh, nah kita kan mau mencari turunan dari E pangkat X. Sedangkan di sini Y-nya itu adalah E pangkat X. Sehingga di sini bisa kita tuliskan juga D turunan dari Y sama dengan Y, jadi ke sini ya. Turunan kita mau mendapatkan Y ini aja, jadi turunan dari Y sama dengan ini pindah ruas jadi Y, kemudian Y itu sendiri sama dengan E pangkat X, sehingga kita peroleh suatu kesimpulan bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kalau kita sudah tahu turunan dari E pangkat X, maka secara otomatis kita juga tahu integral dari E pangkat
E pangkat X. Jadi integral dari E pangkat X adalah E pangkat X plus C. Atau bisa juga kalau di sini mau pakai DU juga bisa, sama aja sih. Oke, di sini. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya saya punya, misalkan kita mau mencari turunan dari DXE pangkat akar X. Dari turunan, kalau kita sebelumnya kan kita sudah tahu turunan dari, saya ganti warna aja di sini kayaknya. Kita tahu turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, sehingga kalau kita mau menyelesaikan suatu fungsi yang membutuhkan aturan rantai, jadi jika kita punya suatu fungsi di sini yaitu f(x) dan itu terdiferensiasikan, maka kalau kita memakai aturan rantai, kita bisa menggunakan dx E pangkat X, E pangkat U, dx U. Nah, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan dx E pangkat akar X. Nah, di sini siapa U-nya? Di sini E pangkat U dx U, berarti U-nya adalah ini ya. U-nya adalah akar E. Kalau U-nya adalah akar X, berarti kita bisa peroleh di sini E pangkat akar X kalikan dx akar X. Ya, kemudian di sini ini tetap dx akar X turunan akar X di sini kan sama juga, kita bisa tuliskan X pangkat setengah ya kalau kalian bingung. Sehingga kita bisa tuliskan di sini setengah, turunannya setengah X pangkat min setengah, 1 kurangi setengah. Setengah dikurangi 1, berarti min setengah. Nah, kemudian di sini tinggal kita operasikan aja sehingga kita punya E pangkat akar X dikali ini karena dia pangkatnya negatif, berarti dia ke bawah jadi 2 akar X. Nah, ini hasilnya. Kemudian berikutnya kita coba yang integral. Misalkan di sini saya punya contoh soal, kita diminta menentukan integral dari E pangkat negatif 4x. Nah, sehingga di sini kita punya, sebelumnya kita ingat bahwa integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Nah, di sini kita misalkan U-nya adalah min 4x. Kalau U-nya min 4x berarti turunan dari U adalah min 4 dx. Sehingga di sini du sama dengan min 4 dx ya. Kemudian di sini kita punya integral dari E pangkat min 4x dx, berarti di sini kita
Nah, kita kan punya ketika dia E pangkat min 4X dx, berarti di sini kita punya kita mau bikin sebenarnya dia integral E pangkat U du sama dengan nanti ini ya, E pangkat U du, berarti di sini E pangkat U-nya adalah integral E pangkat min 4X, du-nya adalah min 4 dx. Kemudian karena sebenarnya di sini kita hanya punya E pangkat min 4X, sehingga di sini ada muncul min 4, sehingga di sini kita tambahkan sini kita tambahkan min 1/4, sehingga di sini kita punya min 1/4 integral EU du, sehingga di sini hasilnya karena integral dari E pangkat U adalah E pangkat U, sehingga di sini saya tulis di sini ya. Sehingga kita punya min 1/4 tetap, integral dari E pangkat U adalah E pangkat U, jadi min 1/4 E pangkat U plus C, dan kita tahu bahwa U-nya dia adalah mana tadi, min 4 X plus C. Jadi itu adalah hasilnya untuk integral dari fungsi eksponensial E pangkat min 4X. Berikutnya adalah tugas. Jadi di sini ada 2 soal untuk fungsi eksponensial. Yang pertama kalian diminta untuk menentukan turunannya, yang kedua integralnya. Ya, ini E pangkat 2 ln X, ini E pangkat 2 X kuadrat min X, yang ini X plus 3 E pangkat X kuadrat plus 6X, ini E pangkat X per E pangkat X min 1. Itu ya. Sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya, tidak ada yang merasa kesulitan. Tapi kalau misalkan Anda ada kendala, bisa japri saya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.